Could you be the one? Go, 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 go. Could you be the one? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Ilhadi dengan NPM 19144. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari presentasi saya yang berjudul kebijakan dividen. Dividen merupakan hak pemegang saham untuk mendapatkan bagian dari laba perusahaan atau selisih dari nilai laba bersih setelah dikurangi dengan laba ditahan sebagai cadangan bagi perusahaan. Jenis-jenis dividen. Yang pertama, dividen tunai atau disebut dengan cash dividend. Jenis dividen tunai adalah yang paling umum dibagikan kepada pemegang saham. Caranya yaitu secara tunai, sehingga hal ini lebih disenangi oleh pemegang saham. Yang kedua, dividen saham atau disebut dengan stock dividen. Dividen saham ini dibayarkan dalam bentuk saham. Dividen ini sering dimanfaatkan oleh perusahaan jika perusahaannya kekurangan uang kas. Pembagian dividen jenis stok biasanya diberikan secara merata bagi semua pemegang saham. Yang ketiga, dividen properti, yaitu dividen properti ini dibagikan dalam bentuk aset atau barang, tidak dengan tunai ataupun saham. Jenis pembagian dividen ini jarang dilakukan oleh perusahaan karena akan lebih sulit diperhitungkannya. Yang keempat, dividen likuidasi atau disebut dengan liquidate dividend. Dividen likuidasi bisa diartikan sebagai pengembalian modal. Hal ini bisa saja terjadi karena perusahaan mengalami kebangkrutan. Selanjutnya, stok dividen. Dividen dalam bentuk saham. Yang pertama, split dividen. Kebijakan untuk meningkatkan jumlah lembar saham dengan cara pemecahan saham dengan pengurangan nilai saham secara proporsional. Misalnya, kebijakan 5:3 berarti perusahaan akan memecahkan saham 5 dan menjadi 3. Artinya, seseorang yang awalnya memiliki 3 saham, setelah kebijakan dilakukan, jumlah sahamnya akan menjadi 5 saham. Selanjutnya, reverse split dividend, yaitu kebalikan dari kebijakan split dividend. Tujuannya untuk menghindari dikeluarkan dari daftar bursa saham utama. Selanjutnya, alat ukur berkaitan dengan dividen, yaitu ukuran yang digunakan untuk menentukan besarnya keuntungan per lembar saham. Dengan rumus EPS sama dengan total dividen dibagi dengan total saham yang beredar. Yang kedua, dividen yield, yaitu alat ukur yang digunakan untuk menilai kinerja saham. Dengan rumus DYS sama dengan DPS dibagi dengan harga pasar saham. Semakin besar dividen yield, semakin menarik bagi investor karena keuntungan per lembar saham yang diberikan perusahaan tinggi. Yang ketiga, dividen payout ratio atau disebut dengan DPR. Dividen payout ratio atau DPR adalah perbandingan antara dividen per share atau DPS dengan earning per share atau EPS, digunakan untuk menghitung rasio pembayaran DPS. Selanjutnya, bentuk kebijakan dividen. Yang pertama, kebijakan dividen stabil, yaitu biasanya dividen setiap tahun sama dengan harapan untuk memelihara kesan pemodal terhadap perusahaan. Yang kedua, kebijakan dividen payout rasio tetap, yaitu jumlah dividen akan berubah sesuai dengan laba yang dihasilkan setiap tahun sesuai dengan rasio dividen payout ratio atau DPR yang tetap. Yang ketiga, kebijakan kompromi atau compromise policy. Kebijakan dividen antara stabil dan kebijakan dividen payout ratio konstan ditambah dengan persentase tertentu pada tahun-tahun yang mampu menghasilkan laba yang bersih yang tinggi. Selanjutnya, atau yang keempat, kebijakan dividen residual atau disebut dengan residual dividend policy. Besarnya dividen yang dibagikan akan dipengaruhi oleh ada tidaknya kesempatan investasi. Selama terdapat kesempatan investasi yang menguntungkan, maka laba yang diperoleh perusahaan akan dipergunakan untuk mengambil investasi tersebut. Contoh soalnya,
yaitu struktur modal Jisamsu pada 30 Desember 2010 dengan saham biasanya per lembar Rp1 dikali 100 lembar menjadi 100.000. Bagi sahamnya 20.000, laba ditahannya 680.000. Jadi total modalnya yaitu 800.000. Laba bersih perusahaan tahun 2020 sebesar 150.000 dengan dividen 40%. Saham dijual harga Rp6 per lembar. Perusahaan mengumumkan 5% dividen saham pada tanggal 31 Desember. Tentukan struktur modal perusahaan dividen tersebut. Cara mencarinya, menentukan dividen saham yang yaitu 5% dikali 100 lembar menjadi 5.000 lembar. Nilai stok dividen yaitu 5.000 dikali Rp6 menjadi 30.000. Akan menambah saham 5.000 dikali Rp1 menjadi totalnya 5.000. Agio sahamnya 30.000 dikurang dengan 5.000 yang sebelumnya, yaitu menjadi 25.000. Struktur modal setelah dividen, yaitu saham biasanya 100.000 ditambah 5.000 menjadi 105.000 dikali Rp1 jadi 105.000. Bagi sahamnya 20.000 ditambah dengan 25.000 menjadi totalnya menjadi 45.000. Laba ditahannya 680.000 dikurang dengan 30.000 menjadi 650.000. Jadi total yang didapatkan semuanya yaitu 800.000. Sekian, itulah hasil dari presentasi saya pada hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go, go.